Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan dan dalam segala halnya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik, kita alhamdulillah bisa bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan Fiqh. Oleh sebab itu, sebelum pembelajaran ini dimulai, kita akan mengabsen dulu, takut nanti ada yang sakit. Apabila ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Aida Nurhayati, sekalian yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi yang kedua atau subtema kedua tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kalau kemarin kita membahas tentang tata cara berpakaian sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat ke-31, maka hari ini di subtema yang kedua kita akan belajar tentang tata cara atau model dan landasan hukum berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama adalah setelah pembelajaran ini Ananda akan diminta untuk dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat ke-31 serta hadis-hadis terkait. Kedua, Anda diminta menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam menurut Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surah Nur ayat 31 serta hadis terkait. Ketiga, insya Allah setelah kita mempelajari ini, Anda akan terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Itu tujuan pembelajaran daripada tema kita. Nah, jadi temanya adalah Oke. Sebelum kita melanjutkan kepada materi, mari sama-sama kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, memurojaah ayat yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ونسائil mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. وكان الله غفورا رحيما. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Silakan dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah. Selanjutnya sebelum kita menyampaikan beberapa materi dan sebelum nanti kita diskusi, ada sebuah motivasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Silakan, ada yang mau baca artinya? Satu orang baca. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Isinya jelas bahwa terkadang banyak sekali hal yang kita sukai, tapi di hadapan Allah itu tidak baik. Atau sebaliknya, itu baik bagi Allah, tapi kita tidak Suka. Maka ya, mana yang akan kita pilih? Yang Yang disukai Allah, yang disukai kita? Kenapa? Karena kadang yang disukai kita belum tentu baik, tapi yang disukai oleh Allah sudah pasti baik. Apa itu hubungannya dengan penjelasan tentang berpakaian? Karena banyak hari ini orang-orang tidak muslimah, tapi banyak tidak menyukai model atau tata cara berpakaian yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Sebelum kita lanjut, Bapak akan menampilkan dulu satu tayangan. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran? Ada dua gambar. Ini juga ada pakaian. Ada yang tahu apa maksud daripada gambar ini? Coba dipersilakan. Gambar pertama apa? Silakan. Untuk gambar yang di sebelah kiri tidak sesuai syariat Islam karena mengumbar aurat yang tentu tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan imannya. Kalau yang kedua, ada yang bisa menambahkan yang kedua? Silakan. Perempuannya ada? Dipersilakan. Wajah saya Islam tertutup, kainnya tebal, di aurat dan tidak membentuk tubuh. Oke, jadi gambar pertama tidak sesuai syariat Islam, yang kedua sesuai syariat Islam. Maksud dari panah ini apa? Hijrah berubah. Hijrah, artinya ketika ada di antara kita yang masih suka mengumbar aurat, maka ayo pindah ke mana? Ke menutup aurat. Ada gambar satu lagi, kira-kira apa? Ada yang bisa menjelaskan? Yang sebelah sana. Gambar yang sebelah kiri menutup aurat, tetapi masih memperlihatkan lengan tubuh. Oke, terus? Dan memakai make up, terus dandanannya terlalu berlebihan. Oke, kalau yang sebelah kanan? Kalau yang sebelah kanan? Kalau yang sebelah kanan menutup aurat, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, Iya, dan sesuai syariat Islam. Oke, jadi ini merupakan gambaran hari ini ya. Banyak orang-orang yang seperti ini pakaiannya, tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke, jadi sekarang kita bagi kelompok, ada 4 kelompok. Nanti silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Namanya ini silakan. Tugasnya adalah kelompok pertama untuk membahas tentang model-model berpakaian hari ini. Ada berapa silakan cari informasinya. Nanti silakan dipresentasikan. Kedua, tata cara atau model berpakaian secara umum sesuai syariat Islam. Kelompok 3 membahas tentang tata cara berpakaian khusus bagi perempuan. Kelompok 4 tata cara berpakaian khusus bagi laki-laki. Dipersilakan untuk tukar. Silakan. Besok bisa ditinggalkan. Nah sekarang silakan untuk mempresentasikan. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan menyampaikan tentang tata cara atau model yang ada pada hari ini tentang berpakaian. Dipersilakan untuk kelompok 1.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan model pakaian. Model pakaian ada 3. Yang ke-1, model pakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua, model pakaian seperti syariat Islam. Yang ketiga, model pakaian tidak sesuai syariat Islam. Ya. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Saya lewat ya kelompok 2, 3, 4 karena itu masih supaya tidak lama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai disampaikan. Dan luar biasa, memang model-model hari ini telah disampaikan tadi, berbagai macam tata caranya juga sudah disampaikan. Sekarang Bapak akan menyampaikan penguatan apa yang telah disampaikan barusan ya. Nah, ini tentu di antara kita ada yang bertanya, apa itu syar'i? Berpakaian syar'i katanya ya. Apa itu syar'i? Ada yang tahu? Pertanyaannya banyak. Apa itu syar'i? Syar'i itu adalah, nah ini, syar'i adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariat. Sementara syariah itu apa? Aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Simpul kata, bahwa syar'i itu adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan aturan Allah. Sekali lagi, syar'i itu adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kalau kita hubungkan, berarti berpakaian sesuai dengan syar'i itu apa? Berpakaian yang sesuai dengan syariat dan merupakan ketentuan yang ditetapkan. Jadi berpakaian sesuai dengan syariat adalah berpakaian sesuai dengan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penguat, betul tadi, jadi ada tata cara adab yang telah disampaikan, ada 6. Pertama, ketika berpakaian harus menggunakan yang tidak boleh pakaian orang lain, mencuri gitu ya. Yang kedua, tidak boleh menyerupai lawan jenis. Ketiga, memulai dari sebelah kanan. Kalau kita pantas, bukan merupakan pakaian keterangan, ini tidak boleh pakaian itu untuk memancing orang lain agar kita dipuji kan. Ini nih doa memakai pakaian, tahu nggak? Baca bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi kasani hadan sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini khusus untuk perempuan nih. Tata cara ada khusus bagaimana tak menutup aurat, tidak berfungsi sebagai perhiasan, kainnya tebal yang sudah dijelasin, tidak diberi pewangi. Lebar dan lebar, longgar imam mah berit, sempit. Untuk laki-laki menutup aurat sama, tidak memakai emas, awas, tidak memakai sutra. Hendaknya tidak isbah. Isbah itu memang banyak versi ya. Jadi isbah itu laki-laki tidak boleh memakai pakaian sampai menggusur tanah, yaku gitu. Tapi kalau kata Imam Syafi'i yang penting memakai pakaian isbah itu tidak dengan kesombongan. Nah ini kriteria jilbab muslimah menurut syariat. Ini kira-kira begini. Tidak ada tangan yang terlihat. Ya. Bukan pakaian ketenaran, Pak. Ini mau pakaian sekolah. Nah itu. Jadi ini barusan pakaian syari sekarang dan pakaian seperti fenomena berbusana masa kini. Ini seperti syari ini. Pakai kerudung nggak? Pakai. Tertutup? Tapi memelihara tubuh. Tidak. Nah, jenis pakaian tidak sempurna tapi sudah sedikit menyerupai kriteria berkerudung tapi tidak menutupi dada. Tutupan.
tutupan. Pakaian bersifat membungkus, tidak menutup artinya masih memperlihatkan. Sekarang non syar'i, saya tidak berani menampilkan gambar tidak syar'inya. Jadi bahaya, kita laki-laki dosa gitu ya. Jadi pakaian tidak memenuhi sama sekali kriteria syar'i. Oke, kesimpulannya bahwa Islam itu begitu sangat sempurna yang tanpa celah telah mengatur seluruh sendi kehidupan termasuk masalah sudah diatur semuanya, tinggal kamu mengikuti mau atau tidak. Intinya adalah termasuk penggunaan jilbab dalam kehidupan umum akan mendatangkan kebaikan. Kemarin fungsinya apa? Pertama, akan mudah dikenali, kedua akan terjaga. Maka oleh sebab itu tidak hanya bagi kaum perempuan dengan tubuh yang tertutup jilbab, kehadiran wanita jelas tidak akan membangkitkan birahi lawan jenis. Wow, seksi. Yang salah siapa sebetulnya? Betul. Sebab naluri seksual tidak akan muncul dan menuntut pemenuhan jika tidak ada stimulus. Apa kalau wanita tidak merangsang, wanita tidak menstimulus nafsu laki-laki, tidak akan terjadi. Udah laki-laki, apa perempuan yang menggoda, lipstik merah, wangi-wangi yang seksi, itu mata tergoda. Betul tidak? Jadi penyakitnya siapa ini? Dengan demikian kewajiban berjilbab telah menutup satu celah. Maka setelah pembicaraan ini kita sudah tahu mana mana model yang sesuai syariat, mana yang tidak sesuai syariat. Tinggal kita laksanakan, insya Allah. Tugasnya silahkan nanti dikumpulkan nanti di Google Classroom, termasuk tugas-tugas yang lain akan saya upload. Nanti tinggal kalian unduh template-nya, nanti juga termasuk kisi-kisinya nanti silakan diisi dan dikumpulkan, diupload kembali di Google Classroom. Termasuk yang tugas kemarin yang video itu, selain di grup PA silakan dikirim ke di Google yang kemarin itu yang tentang apa? Yang tentang Quran itu. Nah, itu silakan di-upload juga di Google Classroom. Nanti akan saya kasih itunya ruangnya supaya tidak hilang ininya linknya begitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita sekalian bisa mengambil iktibar daripada apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, silakan untuk membaca doa kifarat majelis dipimpin oleh ketua kelas. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.